Terima kasih kepada adik-adik mahasiswa UGM, USU, ITB, Unpad, Universitas Makassar, Ujung Pandang, dan di mana saja. Jadi kita memang mahasiswa. Saya pernah jadi mahasiswa dari mulai diploma 3, S1, S2, dan S3. Di dalam dunia kampus, kita diajari bagaimana berpikir tentang kebenaran. Karena mahasiswa itu adalah generasi bangsa. Pemuda adalah pertahanan suatu bangsa. Itu sudah kita sepakati di dalam ilmu pengetahuan yang kita bahas di berbagai kelas-kelas, lembaga-lembaga pendidikan di seluruh muka bumi. Di dalam konsep-konsep ilmiah, para ilmuwan, mereka memiliki jati diri dan sumpah sebagai ilmuwan, bahwa ilmuwan itu adalah garam dan terang dunia. Karena apabila ilmuwan mati, penelitian mati, pendidikan mati, maka dunia akan gelap. Maka Tuhan memainkan konsep apa yang dikatakan dengan utusan, yaitu para nabi, rasul, dan orang-orang kudus yang diturunkan ke dunia. Apa sih? Dan bagaimana Yesus, Tuhan, Allah itu menurunkan para nabi dengan cara-cara yang ajaib. Dilahirkan di desa-desa, di keluarga, di sebuah wilayah yang Tuhan tahu bahwa tempat itu bukan tempat baik bagi mereka. Ada kata pepatah mengatakan begini, di kelahiran kota di mana nabi diturunkan, mereka ditolak. Di mana nabi diturunkan, hampir di wilayah itu semua mereka ditolak. Dan kami, Tuhan Allahmu, sudah menurunkan beratus, beribu nabi yang sebenarnya jauh sebelum zaman batu. Mulai dari Abraham, Adam, itu banyak nabi yang Anda tidak tahu yang terdaftar di surga. Di mana nabi-nabi tersebut menyampaikan firman-firman Tuhan melalui mimpi, melalui Roh Kudus, melalui malaikat, melalui tanda-tanda alam, burung, angin, badai, gunung meletus. Bahkan kami berikan dalam tanda-tanda filsafat yang tidak bisa dibaca oleh manusia. Tapi nabi itu kita bimbing agar mereka menjadi perantara untuk menyampaikan kebenaran agar manusia bisa hidup di bumi dan berkomunikasi dengan Tuhannya tanpa ruang dan waktu. Bagaimana dengan akhir zaman? Tuhan sudah tahu, maka Tuhan berfirman di dalam Al-Quran, di dalam Injil, maka dia akan datang dari zaman, dialah Mesias. Dan kami sudah di bumi. Nah, dengan kami di bumi itu, kami membawa semua kekuatan yang ada di langit dan membangun kekuatan anak-anak Allah yang ada di bumi. Apa yang Anda katakan, pemuda, masyarakat, jiwa-jiwa terpilih, orang-orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada. Maka hari ini saya sebagai manusia yang dilahirkan di dunia menyatakan bahwa Tuhan itu ada dan dapat kita buktikan. Oleh sebab itu kepada pemuda-pemuda, apalah jadinya apabila Anda seorang mahasiswa intelektual yang harusnya menyatakan kebenaran, tapi membuat contoh-contoh yang tidak benar di muka bumi. Bagaimana kalau sudah garam itu tidak lagi asin? Bagaimana laut itu bisa diasinkan kalau dia sudah menjadi tawar? Maka kepada pemuda-pemuda di muka bumi, berjuang terus. Saya berada bersama dengan Anda karena saya adalah pemuda.
Ada tua karena pernah jadi anak-anak, pernah dewasa, dan pernah jadi pemuda. Pemuda itu punya jiwa heroik. Dia ditentukan oleh dua konsep di dalam hidupnya. Pemuda, ingat ini ya, Anda sebagai mahasiswa UGM. Yang pertama apa yang dikatakan power in, dari dalam jiwa. Setiap Anda melakukan apapun, berdoalah dulu. Sholat, doa, niat yang baik. Itu dulu. Kalau Anda mau berjuang dalam kebenaran. In, kenali dulu diri Anda. Anda siapa? Lihat di Google, apa sih mahasiswa itu? Apa itu pemuda? Apa itu belajar? Apa itu visi misi? Apa itu education? Sesudah itu, Anda baru mulai melihat pengaruh dari luar. Karena mahasiswa, karena apalagi sifat dalam sebuah negara kesatuan, kerajaan atau global, itu sangat dipengaruhi oleh apa yang dikatakan sistem. Sistem pemerintahan, sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya, lingkungan masyarakat, bahkan agama. Saya ingatkan kepada Anda, dan nyata di muka bumi, kalau hari Jumat, masjid banyak kosong. Kalau hari Minggu, gereja banyak kosong. Itu tanda bahwa manusia sudah lari dari kebenaran, lari dari Tuhan. Apa hasilnya hari ini? Apa yang Anda perjuangkan sebagai mahasiswa UGM, mahasiswa UI, mahasiswa Trisakti, Unpad, ITB, Ujung Pandang, USU Medan, IKIP Medan, dan semua universitas di Indonesia yang kami lihat live, kalian berdemo bersama-sama dengan istilah BEM. Dan saya pernah ikut itu. Jadi saya sebagai pribadi, atas nama Tuhan Yang Maha Esa, yang dikirim ke dunia ini sebagai utusan Allah di hari zaman, menyampaikan kepada Anda, maju terus dalam kebenaran. Siapkan diri, karena di akhir zaman kita menggunakan 4 konsep untuk membentuk manusia Indonesia dan dunia. Yang pertama adalah religius, yang kedua afektif, yang ketiga kognitif, yang keempat psikomotorik. God bless. Thank you. Amin.